Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM 1904030138 dari kelas MBS 4E. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pembimbing Suci, Ibu Suci, SE, MAK, yakni materi akuntansi biaya dan pengertian biaya dan akuntansi biaya overhead publik. Baik, untuk materi pertama yakni pengertian akuntansi biaya dan pengertian biaya. Pengertian akuntansi biaya menurut para ahli akuntansi biaya yakni dari Bastian dan Nurlellah 2006 mengatakan bahwa akuntansi biaya ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfokus untuk mempelajari mengenai cara atau metode untuk mencatat, mengukur hingga melaporkan informasi mengenai biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi. Selanjutnya dari Leibour 1999 mengatakan bahwa akuntansi biaya adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya, baik merupakan biaya langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan pada proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya itu fungsi akuntansi biaya. Laporan akuntansi biaya dibuat untuk membantu akuntansi manajemen mengambil keputusan tentang harga pokok, produk yang dihasilkan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa fungsi dari akuntansi biaya. Yang pertama ada penentuan harga pokok. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah untuk konsumen itu sendiri. Nah, yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Dasar yang digunakan dalam estimasi biaya ini adalah data histori dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan atau ada selisih antara biaya sesungguhnya dengan perencanaan biaya. Selanjutnya yakni pengertian biaya sendiri. Apa itu biaya? Biaya ini adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, biaya adalah pemakaian barang-barang yang dinilai untuk pencapaian hasil output tertentu. Biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat yang meneliti satu periode akuntansi tahunan. Baik, selanjutnya adapun elemen-elemen biaya. Yang pertama, biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, yang kedua ada biaya pemasaran. Nah, biaya merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Nah, yang keempat ada biaya langsung atau direct cost, biaya yang terjadi yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Nah, jika suatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini juga tidak akan terjadi. Yang kelima, ada biaya tidak langsung atau indirect cost, di mana biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung ini dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Yang keenam, ada biaya bahan baku. Suatu perusahaan di dalam pembuatan suatu produk dibutuhkan biaya bahan baku. Nah, biaya ini timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang di dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, ada biaya tenaga kerja. Perusahaan dalam memproduksi dibutuhkan tenaga kerja, di mana tenaga kerja tersebut akan dipergunakan di dalam proses pembuatan produk perusahaan. Yang kedelapan, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung, biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang langsung yang diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan barang. Selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama, biaya tenaga kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya produksi, di mana terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya produksi adalah semua upah buruh dan insentif dalam rangka memproduksi suatu barang. Selanjutnya ada biaya komersial, terdiri dari gaji direksi dan gaji karyawan kantor. Nah, biaya komersial adalah semua pembayaran gaji yang dibayarkan kepada para pegawai, baik yang tetap ataupun tidak tetap, guna mempertahankan eksistensi operasional perusahaan. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua terkait dengan akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, di mana pengertian biaya overhead pabrik ini atau BOP adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan. Nah, hasil produksi atau tujuan akhir biaya tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Selanjutnya, tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama yakni tujuan utama departementalisasi biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembebanan dengan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti, di mana hal ini dimungkinkan karena produk atau pesanan akan dibebani biaya overhead pabrik sesuai dengan departemen produksi yang dilalui, yaitu sebesar tarif biaya overhead pabrik. Departemen yang dilalui dikalikan dengan kapasitas pembebanan yang diserap oleh suatu produk pada departemen produksi yang bersangkutan. Dan yang kedua, untuk mengendalikan biaya overhead pabrik yang lebih baik. Hal ini
dimungkinkan karena dalam departementalisasi diharapkan dapat dipakai dasar untuk meletakkan tanggung jawab atas terjadinya biaya pada departemen tertentu. Selisih biaya overhead pabrik yang terjadi akan dianalisa pula untuk departemen produksi tertentu. Dan yang terakhir ada untuk pembuatan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya, penggolongan biaya overhead pabrik BOP. Menurut Mulyadi 1990 mengatakan bahwa penggolongan biaya overhead pabrik ini dapat digolongkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menurut sifatnya. Yang pertama ada biaya bahan penolong, yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga ada biaya tenaga kerja tak langsung, yang keempat ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, dan yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, yang kedua ini ada menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perbahanan volume kegiatan. Ada 3. Yang pertama ada biaya overhead pabrik tetap, yang kedua ada biaya overhead pabrik variabel, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik semi variabel. Nah, yang ketiga ini menurut hubungannya dengan departemen. Nah, ada 2, yakni ada biaya overhead pabrik langsung departemen, dan yang kedua ada biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik BOP. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik ada 3. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik BOP. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran. Sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Nah, ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama ada kapasitas teoritis, di mana kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, kapasitas normal adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dan yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya. Yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Beberapa dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang pertama ada satuan produk. Nah, biaya overhead pabrik untuk produk dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Nah, yang kedua ada biaya bahan baku. Jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku, misalnya biaya asuransi bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai dengan rumus taksiran BOP dari biaya bahan dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali dengan 100% sama dengan tarif BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Nah, yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Nah, jika sebagian elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, misalnya pajak penghasilan atau upah karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan, maka dasar yang dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah biaya tenaga kerja langsung dengan rumus taksiran BOP
dari biaya tenaga kerja dibagi dengan taksiran tenaga kerja langsung dikali dengan 100% sama dengan tarif biaya overhead publik dari biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, jam tenaga kerja langsung. Karena ada hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja, atau jumlah upah adalah hasil kali dari jumlah jam kerja dengan tarif upah, maka di samping biaya overhead publik dibebankan atas dasar upah tenaga kerja langsung dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung dengan rumus taksiran BOP setahun dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung sama dengan tarif BOP per jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, jam mesin, di mana apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya bahan bakar atau listrik yang dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin dibagi dengan taksiran BOP setahun dibagi dengan taksiran jam mesin sama dengan tarif BOP per jam tenaga kerja langsung. Demikianlah materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.